sudah menyampaikan barusan pesan wasiat iman dan takwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Perkenankan saya untuk menyampaikan satu judul yang juga ini tiba masa tiba akal. Saya memang biasa kalau berdakwah begitu. Nah, apa yang saya mau sampaikan dari keadaan yang biasa terjadi di kalangan umat Islam, di kalangan diri kita umat hamba-hamba Allah. Ini saya baru catat tadi di buku, judulnya Sifat Adab dan Akhlak yang Baik. Yang intinya di situ isi-isi daripada isi-isi pelajaran Islam, isi-isi daripada pelajaran Quran, isi-isi daripada pelajaran hadis Rasulullah, isi-isi daripada sifat mulianya baginda Rasulullah dan para sahabat yang mulia untuk diteladani. Itu yang kita harus jadikan patron. Sifat menjadi pakaian diri, menjadikan akhlak, menjadi jati diri kita yang sebenarnya. Karena saya juga ini bukan manusia suci. Terus terang saya juga ini manusia, banyak sekali dosa saya. Ya, saya bicara begini bukan berarti bahwa saya orang yang paling dikatakan oleh Allah. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bittaqwa. Kamu jangan selalu merasa dirimu yang paling suci. Allah paling tahu siapa yang paling bertakwa. Ya. Intinya di sini begini. Kita harus sadar. Saya rasa tidak ada manusia di dunia ini yang suci kecuali Rasulullah. Beliau wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berbicara bukan hawa nafsunya, sesuai petunjuk Allah, dari nur Allah yang terang melebihi terangnya matahari dan bulan, yang menerangi seluruh alam semesta ini. Itu Rasulullah. Kita manusia, jangankan kita, para sahabat saja itu, walaupun mereka orang yang dijamin ahli surga, ya, tahu saya baca ayatnya banyak karena ini waktu sempit, saya tidak bisa bicara lama. Mereka itu adalah orang yang dijamin ahli surga, radhiyallahu an wa radu'an. Mereka diridai Allah dan mereka ridha juga kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah, dan banyak ayat yang lain. Tapi mereka di dalam jaminan surga ada ayat di situ menerangkan mereka tidak pernah membanggakan dirinya. Oke, tahu saya bahas itu. Intinya di situ. Mereka kebanyakan para sahabat banyak selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Ya. Abu Bakar dikenal tokoh yang bicara lagi. Oke, saya sebut saya begini. Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, Siti Khadijah, dan semua orang as-sabiqun al-awwalun. Mereka rata-rata, bahkan Abu Hurairah pun ada di dalam hadis, dia menyatakan dirinya, saya orang banyak dosa. Dalam hadis yang dikatakan oleh beliau sendiri, waktu beliau mau meninggal, beliau menangis. Masya Allah. Ditanya, kenapa engkau menangis wahai bapak kucing? Saya menangis, bukan saya tangisi diriku waktu saya akan diambil oleh Allah dengan panggilan kematian, sakaratul maut. Bukan itu. Ini pengakuan. Dalam artian apa? Kerendahan hati. Tawadu. Saya ini mau pulang kembali ke Allah. Sementara banyak dosaku. Amalku masih sedikit. Perjalanan yang aku akan tempuh sangat jauh. Beliau menangis begitu. Subhanallah. Ini bapak kucing sendiri mengatakan, Abu Hurairah, dan banyak para sahabat yang lain begitu. Ya. Abu Bakar dikenal orang yang selalu bangun muntajat. Kalau beliau salat, yang terdengar seperti itu suara air panci yang mendidih. Terasa didengar oleh istrinya. Mendidih apa? Karena rasa rindu dan takutnya kepada Allah, cintanya kepada Allah. Tidak ada suara yang keluar, hanya tangisan. Karena dia tahu dirinya, dia akan kembali ke Allah, kepada Zat yang Maha Suci.
Ini para sahabat. Tidak tahu kenapa saya memang kalau bicara begitu langsung dari kebodohan saya, bukan dari akal tapi dari dalam hati. Saya sedih, risau. Kenapa? Mohon maaf. Mudah-mudahan di sini tidak tersinggung. Bukan saya bicara begini, bukan saya paling terbaik, tapi wasiat, nasihat kebaikan. Kita ini jangan terlalu fokus belajar di ilmu syariat. Itu wajib memang. Ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu muamalah, ilmu yang lain-lain, ilmu jual beli dan yang lain-lain sebagainya. Itu wajib. Tapi jangan itu terlalu kita lebih perbesar-besarkan. Kita lupa. Kembalilah kepada dirimu sendiri. Lihat dulu. Kita hanya kebanyakan pelajari ilmu kulit, tapi kita lupa siapa kita. Maksudnya ilmu diri itu sifat mulia, adab mulia, karakter mulia dari uswahnya baginda Rasulullah. Itu yang kita lupa. Pintar bicara. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh di dalam dirimu ada teladannya baginda Rasulullah bagi orang yang menginginkan untuk pertemuannya dengan Allah di hari akhirat, dan orang banyak berzikir kepada Allah, tapi dia telah menginjak-injak sendiri, mengkhianati dan sendiri daripada ucapan laqad kana lakum. Kenapa? Karena dia tidak mau memperhatikan bagaimana sifat mulianya, gerakan hatinya, akhlak, kebersihan, kesucian hatinya, adabnya menghadapi orang kafir, adabnya menghadapi para sahabatnya, adabnya menghadapi siapapun juga dengan hati yang luas, bersih. Tidak ada titik yang dikatakan oleh Allah. Kalla barrana ma kanu. Kalla barrana ma fi qulubikum bima kanu yaksibun. Ini tidak tahu kenapa saya langsung bicara ke sini. Padahal bukan yang konsep ini yang saya sampaikan. Tidak apa-apa. Ini risau saya. Ingat kata Allah. Sesungguhnya ada itu rona di dalam Al-Quran, Allah kata di dalam dadamu titik binti penyakit. Yang itu harus kamu, kalau dalam istilah bahasa ilmu yang saya pelajari itu ilmu tasawuf, kita selalu menyadari kita ini bukan manusia suci. Al-insan mahallul khatat wan nisyan. Manusia tempatnya salah, lupa dan banyak berbuat dosa. Jadi lihat itu kembali, lihat sifatnya Allah bagaimana, yang suci, kecuali sifatnya Allah tidak bisa kita ikuti. Sifat sombongnya Allah, sifat kemuliaannya Allah, sifat keagungnya Allah, haram hukumnya agar supaya siapapun manusia untuk mengikuti sifatnya Allah. Haram. Kalau saya baca ayat lagi banyak, panjang lagi. Al-kibriyau dah izari wal azamah izar faman nadari minhum wahidatan faqad alqaitu finnar. Sifat kebanggaan, kemuliaan itu adalah pakaianku. Sifat keagungan itu adalah sandalanku. Tapi jangan lagi dibahasakan arti tekstual. Allah mau dikatakan seperti makhluk. Itu hanya tamsil. Sifat mulianya Allah, sifat agungnya Allah, sifat kebesarannya Allah. Siapa yang mau mengikuti daripada salah satu sifatku itu, aku faqad alqaituhu finnar. Aku akan celupkan dia ke dalam nerakaku. Jadi umat Islam haram, selalu saya bilang haram hukumnya sombong. Jangan kita miliki sifatnya iblis. Laknatullah alaih. Ini belum saya masuk bahasan yang ingin saya sampaikan. Tidak apa-apa. Karena saya bicara dari hati ke hati. Maaf, saya terus terang. Dulu sebelum saya masuk di dunia WhatsApp, kenal WhatsApp, entah tahun berapa dulu itu, belum terlalu kenal. Saya pikiran saya ini, Masya Allah, mungkin orang Islam itu
ya bersih-bersih diri, bersih-bersih pikiran, baik sifatnya, baik akhlaknya, baik adabnya. Betul-betul dia itu mencintai Allah, mencintai Rasulullah dengan mengikuti sifat sucinya Allah, mengikuti sifat sucinya baginda Rasulullah. Laqad kana lakum itu. Saya masih polos. Karena memang saya sejak nanti riak lagi. Astagfirullah. Oke. Tapi ternyata setelah saya memasuki dunia WhatsApp,